Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Baik, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di Mapel Etika Profesi. Hari ini kita akan kaji terkait dengan regulasi dan profesi industri jasa keuangan. Di bab ini, secara garis besar nanti kita akan mengkaji dua item. Yang pertama terkait dengan regulasi terkait sektor industri jasa keuangan, dan yang kedua terkait dengan profesi di sektor industri jasa keuangan. Yang pertama terkait dengan regulasi terkait sektor industri jasa keuangan. Di sini kita akan mengkaji terkait dengan regulasi perbankan, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang kedua terkait dengan perasuransian, regulasinya terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Dan yang ketiga kita akan mengkaji terkait dengan pasar modal, di mana regulasi pasar modal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Dan yang terakhir terkait dengan dana pensiun. Terkait dengan regulasinya, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Nah, untuk pengertian sendiri, mekanismenya, ini udah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan yang lalu terkait dengan apa itu perbankan, apa itu perasuransian, apa itu pasar modal, apa itu dana pensiun. Baik, terkait dengan profesi di sektor industri jasa keuangan, di sini ada 9 profesi yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan. Yang pertama ada akuntan, yang kedua ada aktuaris, yang ketiga ada konsultan hukum, yang keempat ada notaris, yang kelima ada penilai, yang keenam ada broker, yang ketujuh ada pengelola dana, dan yang terakhir ada marketing. Nah, itu adalah profesi-profesi yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan. Baik, tadi kita udah sebutkan regulasi. Teman-teman paham ya apa itu regulasi? Karena mungkin sebenarnya di TV-TV juga sering dengar ya regulasi. Nah, di sini untuk pengertian regulasi itu sendiri, ini diartikan sebagai sebuah penguatan ya. Jadi istilah regulasi itu biasanya diartikan sebagai cara untuk mengendalikan suatu lembaga dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu ya. Jadi intinya dari regulasi itu intinya adalah peraturan ya, peraturan di mana semuanya itu harus tunduk patuh terhadap peraturan tadi yang kita sebut dengan regulasi. Sehingga apa? Sehingga nanti tatanan masyarakat itu akan teratur. Itu tujuannya ya. Baik, selanjutnya kita akan mengkaji terkait dengan OJK ya. Tadi kita sudah membahas apa itu regulasi. Regulasi itu adalah peraturan-peraturan ya, dimana untuk menguatkan agar semuanya tunduk patuh terhadap regulasi tadi. Nah, ketika sudah adanya regulasi ataupun peraturan, maka perlu adanya pengontrol dari sektor industri jasa keuangan itu sendiri. Nah, untuk yang mengontrol ataupun yang mengawasi dari sektor industri jasa keuangan itu disebut dengan lembaganya adalah OJK ya. OJK ini singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, di mana ini adalah lembaga yang independen, artinya yang berdiri sendiri tanpa sangkut paut ataupun ikut andil dari lembaga lain ya, tentunya di mana harus menjalankan fungsi sebagai pengawas perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi ya. Jadi lembaga-lembaga sektor industri jasa keuangan itu diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Di sini ada 5 prinsip dasar terkait dengan OJK ya. Yang pertama ada keterbukaan, kita sebut dengan transparansi ya. Ini adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan prinsip
dan prakteknya itu harus sesuai dengan usaha pembiayaan yang sehat. Nah, ini adalah prinsip keterbukaan dari OJK. Jadi OJK itu harus mampu memberikan informasi yang terbuka kayak gitu tuh terhadap masyarakat. Yang kedua, prinsip dari OJK adalah akuntabilitas ya, yang kita sebut biasanya accountability. Ini artinya adalah OJK harus mempunyai kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien. Ya. Yang ketiga dari prinsip OJK adalah pertanggungjawaban. Kita sebut dengan responsibility ya, di mana OJK harus mempunyai kesesuaian antara pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar prinsip praktek penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat ya. Jadi intinya dari pertanggungjawaban ini OJK itu harus mampu menselaraskan antara regulasi ataupun peraturan yang ada dengan praktek yang ada di lapangan kayak gitu. Baik, prinsip keempat dari OJK adalah kemandirian atau kita sebut dengan independen ya. Independen ini artinya perusahaan itu dikelola secara mandiri dan profesional yang tentunya bebas dari pengaruh-pengaruh pihak-pihak lain ya. Itu terkait dengan kemandirian atau independen. Yang terakhir prinsip dari OJK adalah kesetaraan ataupun kewajaran. Kita sebut dengan fairness ya. Di sini maksudnya adalah kesetaraan, keseimbangan, keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. Artinya OJK itu harus mampu mempunyai prinsip dari semuanya itu harus adil, harus seimbang, kayak gitu ya. Baik teman-teman, itu aja pembahasan kita di pertemuan ini terkait dengan regulasi, terkait dengan OJK dan prinsip-prinsip OJK. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.